Halo sobat semua, kembali lagi di channel saya, Aldi Setiawan. Hari ini saya akan menjelaskan eh, sebuah codingan processing yang telah saya buat. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kelas. Kelas ini merupakan bagian dari objek yang dimana ini merupakan eh, bisa dikatakan sebuah sketsa ya guys ya. Sketsa dari objek yang mau kita buat. Di sini kelas saya kasih nama, kemudian saya ketik global variables, kemudian tipe datanya itu float, yang dimana tipe data float ini memuat nilai desimal. Untuk x-nya itu sama dengan 0, kemudian y-nya juga 0, y-nya 0, h-nya juga 0, kemudian kecepatan x-nya sama dengan 5. Untuk kecepatan pergerakan x itu saya kasih nilainya 5. Kemudian di bawahnya kelas tadi ada constructor, di mana constructor ini merupakan pembentuk data-data dari objek yang mau kita buat. Ini saya kasih nama lagi kotak menyesuaikan dengan kelasnya. Kemudian tipe datanya float, x, y, w, dan h. Kemudian di bawahnya x sama dengan garis bawah x, kemudian w sama dengan garis bawah w, y sama dengan garis bawah y, h sama dengan garis bawah h. Jadi yang dimaksud x, w, y, h ini yang dimana unsur pembentuk dari pembuatan objek kotak itu membuat unsur x, y, w, dan h, yang dimana w dan h-nya ini weight dan height. Jadi itu merupakan suatu syarat pembentukan kotak guys. Di sini ada konstruksi saya yang tadi setelah saya sebutkan. Kemudian di bawah konstruktor terdapat function, yang dimana function ini terdapat sebuah variabel yang dimana untuk menjalankan bentuk objek tadi, yang dimana function saya ini memuat ada unsur tampilan, bergerak, dan memantul. Oke, ini kita memasuki void memantul, di mana void memantul ini untuk mengatur objek agar memantul. Ini katakan jika x lebih besar dari width, maka kecepatan x sama dengan kecepatan x dikali min 1 guys, artinya gitu. Cara bacanya seperti itu ya guys ya. Jadi jika x-nya lebih besar dari width itu bagian tepi bawah, itu kecepatan x lebih sama dengan dikali min 1. Kecepatan x-nya akan dikali minus 1. Kemudian jika x lebih kecil daripada nilai 0, maka kecepatan x-nya akan dikali min 1. Itu yang saya tulis di void memantul. Kemudian void bergeraknya x sama dengan x ditambah sama dengan kecepatan x. Nah, kemudian ada void tampilan, di mana void tampilan ini memuat unsur-unsur untuk membentuk objeknya, di mana di sini lebih detail lagi guys. Ini ada fill yang dimana saya kasih warnanya, kodenya seperti ini. Tanda pagar FF 0-nya 4 kali, itu sebuah kode warna merah guys ya. Kemudian rectangle-nya itu koordinatnya x dikali 10, kemudian x-nya dikali 10 lagi, dan 100 ini artinya weight dan height. Jadi ini x, y, weight dan height. Kemudian saya kasih fill lagi, mana ini merupakan kode warna. Ada pagar 02, 05, 00. Kemudian ada size, saya kasih sebuah teks untuk memunculkan sebuah teks dengan ukuran 25. Ukuran teksnya besar kecilnya itu 25. Kemudian saya kasih teksnya itu bertuliskan Aldi Setiawan 4,12 dengan koordinat 120 dan 470. Itu penjelasan mengenai bagian sketch 2 saya. Kemudian saya akan menjelaskan
bagian declare, di mana bagian declare-nya ini untuk mendeklarasikan objek yang akan dibuat, di mana saya kasih nama itu kotak, karena harus menyesuaikan sama kelasnya guys. Jadi kalau kelasnya kotak ya saya di declare juga kotak, kotak kotak satu namanya begitu, kotak 2, kotak 3. Jadi saya membuat 3 objek di declare ini. Saya tuliskan 3 objek. Kemudian di bawah declare saya tuliskan point setup. Di mana point setup ini merupakan fungsi yang dijalankan hanya sekali, guys. Size-nya itu 500 dan 500, XY-nya 500 sama 500 ukuran dari saya pembuatan project ini. Kemudian saya kasih perintah smooth untuk menghaluskan objek itu tadi. Kemudian di bawahnya point setup ada initialize. Di mana initialize itu saya menyesuaikan sama declare tadi. Ada kotak satu itu sama dengan perintah untuk menggambar kotak dengan ukuran seperti ini. XY, weight, dan height. 200, 200, 300, dan 200. Kemudian di kotak 2 saya kasih perintah untuk menggambarkan kotak baru lagi dengan ukuran 400, 400, 100, dan 50. Kemudian di kotak 3 saya kasih perintah lagi untuk membuat sebuah kotak baru lagi dengan perintah 500, 500, dan 500, 500, 100, dan 50. Kemudian di bawah initialize terdapat point draw, di mana point draw ini merupakan fungsi yang menjalankan perintah secara berulang-ulang. Ya, saya kasih background-nya itu dengan kode warna pada pagar BDC 7CB. Kemudian di bawahnya void draw terdapat call functionality, di mana call functionality ini merupakan fungsi yang untuk menjalankan semua unsur-unsur tadi di kotak satu. Saya kasih perintah jalankan atau di run, kemudian kotak 2 di run, kotak 3 di run. Jadi semua objek yang saya mau buat itu dijalankan semua, guys. Jadi kalau tidak ada fungsionality ini, maka objek yang saya buat dia tidak akan bisa berjalan atau tidak akan muncul. Oke, sekiranya seperti itu. Sekarang saya akan menjalankan hasil codingan saya ini. Mari kita lihat. Nah, jadi dari yang saya hasilkan ini terdapat sebuah kotak merah yang memantul dari bawah ke pojok kiri atas. Kita lihat di sini, guys. Nah, jadi seperti itu, guys. Hasil dari codingan ujian processing saya. Kurang lebih videonya seperti itu. Dan ini hasil outputnya. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan dadah.